Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh nyata kemuliaan dan keagungan Tuhan. Karena saat yang indah ini, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menolong setiap kita, apa yang menjadi pergumulan dan tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Saatku menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sepenuh hati kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nikmati bait demi bait pujian yang kita naikkan ini. Apa maksud Tuhan? Apa kerinduan kita datang di tempat ini?
kita seluruh umat Tuhan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang sungguh luas. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menuntun kita. Segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti memberkati. Dengan kerinduan hati kita, dengan pertolongan Tuhan yang akan kita nyatakan, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita oleh hamba-Nya, kita boleh mempersiapkan diri kita. Oh haleluya, ku angkat hati ke Tuhan, ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Kami merasakan jamaah-Mu di tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Ajari kami, tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Urapi kami masing-masing, kuasai hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan dulu saudara. Shalom bagi kita semuanya. Iya, puji Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Penyakit yang terlalu banyak dialami oleh banyak orang. Tapi pada pagi hari ini Tuhan akan membimbing kita, mengingatkan kita agar meninggalkan kekhawatiran. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca silih berganti. Saya membaca yang ayat 25, saudara membaca ayat 26, demikian sampai dengan ayat 34. Judul daripada perikop ini diberikan hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang kekhawatiran, orang akan berkata kekhawatiran itu adalah bagian daripada hidup. Kekhawatiran itu adalah realita, dikatakan saudara. Tetapi kalau kekhawatiran itu sampai mengganggu saudara, nah ini yang berbahaya. Khawatir itu belum tentu akan terjadi saudara. Jadi kekhawatiran adalah kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi dalam hidup kita. Sudah mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, dan ada kemungkinan juga itu jauh dari kita. Mencemaskan, ya. Ada orang yang mencemaskan Banten ini akan tenggelam oleh tsunami karena anak Krakatau bisa meledak sewaktu-waktu. Bisa masuk akal. Masuk akal karena kita dekat, saudara. Tetapi itu bisa belum tentu terjadi, saudara. Bisa juga sampai Tuhan Yesus datang, anak Krakatau tidak meledak. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan tetapi belum tentu terjadi, saudara. Nah, kekhawatiran ini, kecemasan itu terlalu sering menghinggapi pikiran seseorang. Mengapa saudara? Karena kita berjalan, kenapa kekhawatiran itu bisa muncul? Karena kita lebih banyak berjalan dengan mata jasmani kita daripada berjalan dengan mata iman kita, saudara. Mata jasmani kita ini melihat hal di sekitar secara realita. Pada saat kita melihat orang meminta-minta, mungkin ada dalam pikiran kita, Tuhan jangan sampai suatu saat karena aku kekurangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Bisa jadi karena mata kita melihat, saudara. Pada saat orang kecelakaan di jalan, bisa ada dalam pikiran kita terbersit, Tuhan jangan sampai aku kecelakaan di jalan. Tapi ada juga orang, saudara, sampai takut pakai kendaraan karena takut kecelakaan di jalan.
Nah, ini yang kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Kekhawatiran yang berlebihan, yang sampai merugikan. Nah, kalau semua orang di dunia ini tidak berani pakai kendaraan karena takut kecelakaan di jalan, apa yang terjadi, saudara? Berarti jalanan akan sepi, hanya ramai dengan pejalan kaki, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu dikatakan kenapa terjadi karena kita melihat realita di sekitar kita. Ada orang yang kita lihat kesulitan, ada orang yang bergumul berat, kita lihat ada orang yang mengalami musibah, ada orang yang mengalami kecelakaan. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita yang sangat-sangat tidak pernah kita bayangkan. Saudara kita yaitu Pak Buyung tiba-tiba dipanggil Tuhan, tanpa sakit, tanpa apa-apa. Dia duduk, tahu udah habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mendengar berita seperti itu pasti memang mengagetkan diri kita. Dan ada kemungkinan juga, jangan-jangan saya meninggal bisa cara begitu lagi. Kaget tiba-tiba, gak ada persiapan. Padahal kata firman Tuhan, siap sedialah setiap waktu, ya. Tapi itu bisa jadi mengganggu pikiran, saudara. Apakah ada saudara yang mencemaskan hal itu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi itu adalah realita yang ada di sekitar kita. Pada saat kita mendengar berita, pada saat kita menyaksikan peristiwa, ada rasa timbul sesuatu dalam diri kita, ada kecemasan dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang dilarang orang berkumpul, ya. Tetapi kalau mengikuti protokol kesehatan dan jaga jarak itu tidak masalah. Tapi masih banyak orang yang sangat khawatir datang ke gereja, takut kena corona, tetapi ke perusahaan dia pergi, saudara. Bingung juga ya. Kalau takut kena corona, takut ke gereja, nanti di gereja ada kena corona, ya harusnya cukup di kamar aja. Nggak usah pergi ke pasar, nggak usah ke perusahaan, nggak usah keliling, nggak usah kemana-mana. Jadi kekhawatiran yang tidak perlu dan yang sangat berlebihan, yang sampai mengganggu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita dilarang untuk khawatir? Ya, mengapa kita dilarang untuk khawatir? Kenapa nggak dikatakan, ayo hidup aja dalam kekhawatiranmu? Pasti kamu rasanya enjoy, enak kalau kamu terus hidup dalam kekhawatiran. Kenapa kita dilarang, saudara? Dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Dan ini dalam pembacaan kita ini berulang-ulang dikatakan, janganlah khawatir akan tubuhmu, janganlah khawatir akan makananmu, janganlah khawatir akan hari esok. Begitu banyaknya. Mengapa kita dilarang tidak boleh khawatir, saudara? Yang pertama, karena kekhawatiran itu membuat kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan, saudara. Tidak percaya. Kekhawatiran itu membuat kita meragukan pertolongan Tuhan. Hati-hati dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu kita meragukan bagaimana kuasa Tuhan bisa melepaskan kita, kuasa Tuhan bisa melindungi, tangan Tuhan yang penuh kuasa bisa menolong kita, dan kebaikan Tuhan bisa mencukupi makanan dan minuman kita. Keraguan. Karena tidak ada orang yang selalu mau diragukan. Pada saat saudara datang ke rumah seseorang, orang itu meragukan saudara, dipelototin dari ujung rambut ke ujung kaki, naik lagi ke kepala, naik lagi, turun lagi ke bawah, dilihatin saudara kiri kanan, kantong saudara, dompet saudara, semua dipelototin. Pasti saudara, maaf, saya pulang aja, soalnya Anda curiga terhadap saya. Tidak ada orang yang mau dicurigai, saudara.
Kalau dicurigai pasti dia minta pamit pulang. Benar atau benar, saudara? Iya, saudara datang, diliatin terus, disuruh duduk enggak, diliatin. Siapakah dia ini, orang baik enggak, niat mencuri enggak, niat mau merampok enggak, mau menipu enggak. Udah dicurigai saudara dari atas kepala sampai ke kaki. Pasti saudara akan pamit pulang. Enggak betah. Kita dicurigai itu enggak betah, saudara. Kita diragukan itu enggak enak, saudara. Nah, apalagi Allah kita. Saya manusia aja diragukan enggak enak. Apalagi Allah. Allah kita itu memiliki segala sesuatu. Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu berkuasa di bumi dan di sorga. Allah kita itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi kita meragukan pertolongannya. Kita aja manusia kecewa, diragukan. Apalagi Allah, saudara. Jadi kenapa kita dilarang untuk khawatir, saudara? Karena kekhawatiran itu akan membuat kita meragukan pertolongan Tuhan, meragukan kemampuan daripada Tuhan untuk melepaskan kita. Hati-hati, saudara. Allah tidak suka diragukan. Allah itu senang diyakini bahwa dia sanggup melakukan sesuatu. Allah tidak mau kalau kita meragukan dia. Seperti kita manusia, tidak suka diragukan dan dicurigai oleh orang lain. Orang yang khawatir berarti dia meragukan pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita dilarang untuk tidak khawatir? Karena kekhawatiran itu dikatakan ayat 27 tidak menambah sehasta pun dalam jalan hidupmu. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita melihat ini ukuran ya, tidak menambah 1 tahun umurmu, tidak menambah penghasilanmu, tidak menambah bahagiamu, tidak menambah berkat-berkat kepadamu, tidak menambah, saudara, sesuatu. Kekhawatiran itu tidak menambah berkat Tuhan. Kekhawatiran tidak menambah penghasilan kita. Kekhawatiran tidak membuat kita jadi tercukupi, saudara. Bukan. Yang ada adalah kekhawatiran itu menambah penyakit. Menambah berkat enggak, saudara. Menambah penyakit iya. Yang migrain bisa jadi makin menjadi, yang darah tinggi bisa makin naik. Orang bisa stres, saudara, karena kekhawatiran, susah tidur, akhirnya stres, saudara. Kalau kurang tidur, orang jadi lemah. Karena kekhawatiran, orang tegang, saudara, tertekan, akhirnya nggak bisa menikmati hidup. Jadi kekhawatiran itu tidak menambah sehasta, maksudnya adalah tidak menambah umurmu, tidak menambah berkat, tidak menambah penghasilan, tidak menambah uangmu. Yang ada adalah menambah penyakit. Karena itu buang rasa khawatir, saudara. Itu tidak menambah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kekhawatiran itu meragukan pertolongan Tuhan dan tidak menambah berkat-berkat yang akan kita terima. Kalau hasil kita yang 1 juta tidak tambah jadi 1,5 juta karena kita khawatir. Kalau bisa karena khawatir, ayo kita khawatir. Akhirnya gajinya nambah, hasilnya nambah. Enggak, saudara. Penyakit yang bertambah. Nah, karena itu, saudaraku, apa langkah kita supaya tidak terus-menerus digoda oleh rasa khawatir ini, saudara? Yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
melakukan kebenaran Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada Tuhan, saudara. Mencari dahulu kerajaan Allah, mengutamakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kerajaan Allah di mana Allah bertahta, di mana Allah memerintah, di mana Allah berkuasa. Utamakan persekutuan dengan Tuhan. Pada pagi hari bertekuk lutut di hadapan Tuhan sebelum kita beraktivitas. Tuhan, aku berada dalam kerajaan-Mu, hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berdoa syafaat, berserah diri kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu kita utamakan. Kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak berdoa syafaat, lebih banyak merenungkan firman-Nya. Itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Sebelum beraktivitas, lakukan dulu hidup dalam kerajaan Allah, berlutut dalam kerajaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu membutuhkan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Bukan susu denko, bukan. Susu denko nanti. Susu yang murni maksudnya firman Tuhan. Utamakan dulu firman Tuhan, nikmati dulu, kenyangkan dulu diri kita dengan firman Tuhan, baru minum susu jasmani. Ini sering yang terjadi, malahan ngopi-ngopi dulu, baru nanti mau baca firman. Baca firmannya juga kalau sempat. Apakah itu mengutamakan kerajaan Allah? Bukan, saudara. Harusnya memang sebelum beraktivitas itu hidup dulu, duduk dalam kaki Tuhan. Seperti Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya. Yang kita lakukan saat ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang kita lakukan. Hidup dalam kerajaan Allah. Melakukan, mengutamakan kerajaan Allah. Mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kebenaran Allah di atas segala-galanya, baru yang lain. Setelah Tuhan kita dahulukan, dikatakan maka Tuhan akan menambahkan kebutuhan kita yang lain. Akan ditambahkan, makanan jasmani kita akan ditambahkan, kebutuhan jasmani kita akan ditambahkan, saudara. Keperluan-keperluan kita akan ditambahkan oleh Tuhan karena kita mendahulukan Tuhan. Jangan buat Tuhan selalu yang belakangan, saudara. Nanti kalau ada waktu saya mau bertemu dengan Tuhan ya, saya mau berdoa ya, saya mau baca firman-Mu. Kalau ada waktu, bukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini pesan Tuhan bagi saudara dan saya. Untuk terhindar dari kekhawatiran itu, saudaraku, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan firman Allah, utamakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan bangun tidur langsung melamun, hari ini mau makan apa ya, uang saya nggak cukup. Berdoa dulu, saudara. Gaji saya kecil, akhirnya ngelamun, berdoa nggak jadi, saudara. Baca firman nggak sempat lagi, udah kesiangan. Soalnya bangun tidur langsung ngelamun, itu tadi, kekhawatiran tadi, kecemasan tadi. Utamakan dahulu kerajaan Allah. Dan yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan.
Mari kita buka 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Langkah yang kita lakukan untuk terhindar dari kekhawatiran, serahkan kekhawatiran. Apa yang menjadi kecemasan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Daripada berangan-angan, sampaikan. Tuhan, aku cemas, jangan sampai aku terjadi kecelakaan, jangan sampai aku begini, jangan sampai. Serahkan kepada Tuhan. Pegang tanganku, pelihara aku, jaga aku, bungkus aku dengan darah Tuhan Yesus. Berserah. Daripada ngelamun, ngelantur, sangkin itunya tadi, kekhawatiran tadi. Karena kekhawatiran itu biasanya suka mengganggu pikiran, saudara. Pikirannya udah mulai berpikir yang bukan-bukan. Seperti yang saya berikan contoh kepada saudara, ada seorang ibu anaknya masih TK, saudara, udah cemas, nanti anakku ini udah besar bisa dapat kerja apa enggak? Masih TK loh, saudara. Berapa tahun lagi baru mau kerja? 2 tambah 6, 8 tambah 3, 11 tambah 3, 14 tahun lagi baru mau kerja. Sekarang udah dicemaskan duluan. Capek nggak, saudara? Capek. Bagaimana mau fokus kita waktu mendengar firman, waktu dengarkan khotbah seperti ini? Soalnya yang dipikirkan nanti masa depan anak saya 14 tahun yang lalu, yang akan datang masih panjang, saudara. Lebih bagus kita berserah. Ada seorang bapak, dia udah mencemaskan nanti di hari tuanya takut dimasukin anaknya ke panti jompo. Padahal anaknya belum ngomong apa-apa, nggak ada ngomong. Udah cemas, jangan sampai aku dimasukin ke panti jompo. Ya kalau nggak mau kan tinggal bilang. Daripada kita sekarang nggak bisa tidur mikirin 20 tahun yang akan datang kalau saya dimasukin ke panti jompo. Capek nggak? Capek, saudara. Makan daging pun udah nggak enak, saudara. Apalagi disuruh makan tempe, lebih nggak selera lagi. Karena mikirin nanti hari tua saya dimasukin ke panti jompo. Tapi jangan salah, ada juga orang tua yang pengen dimasukin ke panti jompo. Di sana banyak teman katanya. Nah, kekhawatiran yang tidak perlu membuat kita jadi repot, membuat kita jadi cemas. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, kekhawatiran itu adalah milik orang yang tidak mempercayai Allah. Paling gak enak kalau disebut begitu. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai, saudara dan saya mengenal Allah, percaya kepada Allah, mengikuti Allah. Tahu-tahu karena kekhawatiran, akhirnya orang berkata kayak dia nggak mengenal Allah. Sedih juga. Iblis juga mungkin tertawa. Kekhawatiran dia berlebihan kayak orang yang tidak mengenal Allah. Karena memang ada tertulis, saudara, dalam Matius pasal 6 tadi. Mengapa kamu khawatir akan makanan minummu? Burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang punya tangan, punya kaki. Ya benar juga. Burung di udara dia nggak tahu cari nafkah. Paling dia ngais-ngais. Kalau kita masih diberikan tangan untuk bisa kerja, untuk bisa melakukan sesuatu, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, masa tidak dipelihara oleh Tuhan? Jadi yakinlah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan ingat, kekhawatiran tidak menambah apapun selain daripada penyakit. Kekhawatiran adalah penyakit orang yang tidak mengenal Allah.
serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jangan biarkan kami sering digoda oleh kekhawatiran, karena kekhawatiran itu sangat merugikan dan kekhawatiran itu membuat kami meragukan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, buang rasa khawatir dari hati kami. Kami yakin pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Tuhan akan mencukupi makanan minuman kami, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami. Kami yang berserah dan berserah kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.